Nawati Miss AB 23208180 untuk agama Katolik, mahasiswa IPG gelombang 2 tahun 2023, Sekolah Tinggi Pastoral Katekesis Santo Fransisco Semarang, Gereja SDN 3 Lengga, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak hadir semua. Jadi sebelum Ibu kita masuk pada materi hari ini adalah 10 perintah Allah. Sebelum masuk pada materi itu, nanti Ibu akan absen dulu, cek kehadirannya masing-masing ya. Gisela Pania pertama. Hadir. Katarina. Hadir. Nah, jadi hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, ini bisa dilihat supaya di akhir pembelajaran, kalian bisa menafsirkan, mengimani dan menunjukkan perintah Allah sebagai pedoman hidup. Di perintah Allah yang pertama apa? Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintai aku lebih dari segala sesuatu atau lebih dari apapun. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi perintah Allah tersebut? Gisela, apa? Perintah Allah yang pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, itu kata Tuhan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya apa? Hari Minggu kita sembahyang kemana? Lalu yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, melalui siapakah Allah membagikan 10 perintahnya? Nabi siapa? Musa. Nabi Musa di gunung? Gunung apa? Gisela, Katarina, ada yang gunung Sinai. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi perintah Allah? Sudah. Seperti yang dijawab oleh Gisela tadi, misalnya hari Minggu kita harus ke gereja. Kita melaksanakan dan setia kepada perintah. Pernah melihat gambar Nabi Musa? Pernah. Nggak pernah? Ini ada gambarnya. Ini di gunung apa tadi, Katarina? Sinai. Di gunung Sinai. Di atas dunia ini kita harus mengutamakan Allah sendiri. Di situ dikatakan jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan Allah menginginkan kita atau mengharapkan kita supaya mencintai Allah sepenuhnya. Perintah Allah yang kedua apa, Gisela? Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Ketika kita misalnya berbicara dengan teman kita bercanda atau ngobrol, pantaskah kita menyebut nama Tuhan kita dengan tidak hormat atau tidak sopan? Misalnya untuk bersumpah, walaupun misalnya sumpah itu adalah sumpah palsu, apakah kita boleh menyebut dengan atau membawa nama Tuhan? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu karena apa? Karena bertentangan dengan perintah Allah yang kedua. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Karena apa? Karena Tuhan Allah menginginkan supaya kita menghormati Allah. Perintah Allah yang ketiga apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Untuk mewujudkan perintah Allah yang ketiga ini, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melaksanakan perintah Allah yang ketiga ini dengan apa? Yang dijawab oleh Gisela tadi, pada hari Minggu kita menghormati hari Tuhan dengan beribadah ke gereja. Perintah Allah yang keempat apa? Ini yang keempat. Hormatilah ibu bapamu. Katarina, Gisela, apakah sudah melakukan atau sudah melaksanakan perintah Allah yang keempat ini? Hormatilah ibu bapamu. Sudah atau belum? Sudah. Buktinya apa? Misalnya di rumah, karena ini mengatur hubungan kita dengan orang tua, ayah dan ibu. Apakah kita sudah melakukan
perintah Allah yang keempat ini yaitu menghormati ibu dan bapak kita atau belum? Kalau belum, laksanakan dengan baik. Jadi di rumah tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan apa kata ayah atau kata ibu, karena itu bertentangan dengan perintah Allah yang keempat. Yang kelima apa? Nah, lihat. Apa yang kelima? Jangan membunuh. Nah, kalau membunuh itu dilarang dilarang Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak, selain berdosa, kita juga tidak menghormati hidup. Apakah orang bunuh diri? Apakah orang bunuh diri itu melanggar perintah Allah yang kelima atau tidak? Tidak. Nah, jelas karena itu bertentangan dengan perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Karena apa? Karena hak untuk mengambil nyawa kita itu adalah hak Allah sendiri. Nah itu. Lalu perintah Allah yang keenam. Apalagi? Nah ini yang keenam. Jangan berzina. Ini sama dengan berbuat, misalnya berkata yang kotor, tidak senonoh, yang jorok, yang ada di pikiran kita itu pun sudah perbuatan zina atau melanggar perintah Allah yang keenam, itu jangan berzina. Karena berzina itu bisa dengan pikiran kita, bisa juga dengan perbuatan. Nah itu perintah Allah yang ketujuh. Apa? Bacakan. Nah ini yang bisa sering terjadi, bukan hanya di rumah kita, di kelas kita, di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat atau lingkungan RT kita. Apakah kalian pernah mendengar ada orang kehilangan harta, uang, emas? Itu karena apa? Karena mereka melakukan perbuatan mencuri. Apakah perbuatan mencuri itu bagus atau baik? Tidak baik. Alasannya apa? Karena itu bertentangan dengan perintah Allah yang ketujuh dan juga tidak menghormati hak milik orang lain. Nah itu. Lalu perintah Allah yang kedelapan, apalagi yang wajib kita laksanakan? Nah ini, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Contohnya apa? Gisela, bersaksi dusta tentang sesamamu, tentang temanmu, tentang bapak ibu gurumu. Misalnya apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya berkata tidak jujur. Ibu guruku yang satu itu kalau masuk kelas misalnya dia suka marah-marah. Nah padahal yang membuat ibu guru itu marah karena apa? Karena kita membuat kesalahan, karena kita membuat pelanggaran, karena kita tidak disiplin. Nah itu. Jadi jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia, baik teman kita, guru-guru kita, ataupun siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu melanggar perintah dengan sesamanya. Sudah dijawab? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah Pania? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kumpul di sini. Ya, sini. Gisela, Katarina sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, tadi pertanyaannya, mengapa manusia menjalankan perintah Allah? Nah, jawabannya yang pertama apa? Karena dengan menjalankan perintah Allah, ini jawabannya punya siapa ini? Katarina. Karena dengan menjalankan perintah Allah, kita bisa menjaga dan mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kita bisa melakukan kebaikan sesuai dengan seturut perintah Allah. Lalu punya Gisela apa jawabannya? Mengapa manusia menjalankan 10 perintah Allah? Nah, jawaban Gisela, karena manusia perlu menjalankan perintah Allah tersebut supaya manusia bisa melakukan segala perbuatannya dengan baik. Lalu yang kedua apa tadi? Bagaimana hubungan manusia dengan Allah yang berkaitan dengan 10 perintah Allah tersebut? Apa jawabannya Katarina? Hubungannya yang berkaitan dengan 10 perintah Allah tadi supaya
antara Allah dengan manusia itu bisa terjalin dengan baik, supaya manusia selalu mengingatkan ketika akan melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran. Manusia akan mengingat kembali apa yang sudah diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah, itu harus ditaati oleh manusia, supaya manusia tidak selalu jatuh ke dalam dosa ataupun pelanggaran. Karena bukan hanya kita di sekolah, bukan hanya kita di rumah, tetapi di masyarakat, bahkan di gereja kita juga punya aturan. Allah sendiri sudah memberikan aturan tersebut melalui 10 perintahnya atau 10 firman-Nya melalui Nabi Musa di Gunung Sinai, untuk dijalankan oleh bangsa Israel dan dijalankan oleh kita di masa kini atau masa sekarang. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, jadi untuk tugasnya minggu depan, nah ini catat ya, untuk tugasnya minggu depan. Kalau sudah paham, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi tugasnya untuk minggu depan, nah, kalian nanti membuat puisi. Boleh, itu ada 2 pilihan. Tugas bisa membuat puisi yang berhubungan dengan 10 perintah Allah ini tadi. Lalu yang kedua, bisa juga kalian membuat atau membuat kalimat ajakan untuk mentaati 10 perintah. Ya, buatlah kalimat ajakan untuk mentaati 10 perintah Allah. Lalu buat juga puisi. Jadi kalian pilih salah satu. Ya, membuat kalimat ajakan untuk menjalani 10 perintah Allah. Bisa juga membuat puisi tentang 10 perintah Allah tersebut. Jadi untuk hari ini, untuk materi pembelajaran 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai sudah selesai. Jadi hari ini kita tutup dengan doa penutup. Tadi yang bertugas sebagai pembawa doa penutupnya siapa? Katarina apa Gisela? Nah, kalau sudah jelas, sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup yang dibawakan atau disampaikan oleh Katarina Francisca. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami sudah belajar dengan baik. Penyertaan-Mu. Pada hari ini kami sudah belajar dengan baik. Amin. Dalam nama